selamat pagi anakku semuanya. Salam sehat. Baik, anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 7, subtema 1, muatan PPKN. Mari persiapkan dirimu untuk belajar hari ini. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku, bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Ini adalah faktor mempengaruhi keragaman. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku, bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. 4. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Ini salah satu cara sikap kita untuk membentuk sikap persatuan dan kesatuan. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. 1. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. 2. Menerima perbedaan fisik setiap suku. 3. Merasa bangga pada semua suku di Indonesia. 4. Berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. 5. Mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Maka di dalam berbahasa, jika ada logat yang berbeda, kita tidak perlu mengejeknya. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. 1. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. 2. Menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. 3. Mau mempelajari bahasa daerah lain. 4. Tidak menghina bahasa daerah lain. Justru kita harus menghargai bahasa yang berbeda dengan kita. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah
yang berbeda. Hari besar agama. Sekarang kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Juga kita harus menghargai hari-hari besar agama. Tempat ibadah contohnya ini dalam gambar itu masjid. Maka di sana umat muslim ya beribadah di masjid. Dan hari-hari besarnya ada hari raya Maulid Nabi. Agama Katolik hari besar yaitu Paskah ya, Paskah. Baru kenaikan Isa Al-Masih, hari raya Natal itu. Dan tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab suci kita itu agama Katolik adalah kitab suci ya. Agama Kristen hari besarnya hampir sama dengan agama Katolik, yaitu ada juga di sana hari Paskah ya, kenaikan Isa Al-Masih juga, hari raya Natal juga. Dan tempat ibadahnya juga sama seperti gereja dan kitab sucinya juga sama. Agama Hindu yaitu hari besarnya hari raya Imlek. Mungkin ada lagi, boleh kita perhatikan di dalam gambar itu ya apa saja. Dan sedangkan kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya yaitu pura. Ini tempat beribadah agama Hindu. Agama Buddha hari besarnya hari raya Waisak ya. Boleh juga kamu lihat ada itu 4 ya hari besar agama Buddha. Sedangkan kitab sucinya yaitu Tripitaka. Tempat ibadahnya yaitu wihara. Ini perlu kamu ingat tempat-tempat ibadah agama. Agama Konghucu hari besar tahun baru Imlek ya. Ini juga ada juga 4 ya. Sedangkan kitab sucinya yaitu Wong Jing Si Su Yonggo Jing ya. Sedangkan tempat ibadahnya yaitu kelenteng. Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Maka kita tetap juga mengingat tempat-tempat ibadah yang ada agama di Indonesia. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. 1. Mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. 2. Menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadat ketika ada ibadah. 3. Menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksakan teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Ini salah satu contoh sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Kita tidak boleh memaksakan agama lain untuk mengikuti agama kita. Kita harus menghormati entah pun itu agama apa. Kita harus saling menghormati dan menghargai di dalam memeluk agama masing-masing. Menghormati tempat ibadah agama lain, contohnya tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. 5. Menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain, contohnya tidak mengambil makanan, persembahan atau memadamkan dupa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu anak-anakku semua, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan kirimkan dengan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu belajar. Sekian dan terima kasih.